Sebelum pandemi COVID-19 muncul, ada seorang remaja yang sering merasa bahagia karena ia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal, seperti bisa mengikuti kuliah secara langsung, bisa bertemu teman-temannya secara langsung, bisa pergi berwisata, dan juga karena keadaan ekonomi keluarganya yang masih stabil. Pada Maret 2020, virus COVID-19 diberitakan terdeteksi pertama kali di Indonesia. Berbagai media menyiarkan berita tentang masuknya virus ini. Lalu, pemerintah Indonesia membentuk gugus penanganan COVID-19 yang memberitakan informasi update setiap harinya tentang jumlah masyarakat yang terpapar, jumlah pasien yang sembuh, dan juga jumlah korban meninggal akibat virus COVID-19. Selama beberapa bulan, berita ini selalu disiarkan melalui berbagai media massa. Pemerintah Indonesia mengambil langkah PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk mengatasi pandemi virus COVID-19 yang terjadi. Menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan. Bekerja, ibadah, sekolah dari rumah. Dan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Gadis ini pun merasa sedih dan kesulitan ketika kegiatan rutinitasnya dibatasi. Rasa cemas yang ia rasakan terhadap virus ini juga tinggi karena ia tidak mau dirinya dan keluarganya terjangkit virus COVID-19. Ia sering merasa bosan dan lelah karena melakukan rutinitas yang sama dan terus berulang-ulang setiap harinya di rumah. Ia sangat membutuhkan interaksi secara langsung dengan teman-temannya. Suka tidak suka, ia menjalani semua kegiatannya dari rumah. Akibat pandemi, keuangan keluarganya pun juga menjadi tidak stabil. Karena ia sering dalam keadaan yang membuatnya tidak nyaman, alhasil ia menjadi sulit fokus saat kuliah daring. Tugas-tugasnya menjadi menumpuk karena ia tidak mengerjakannya. Dan ketika ujian, hasil IPK gadis ini pun menurun. Hal-hal tersebut tentu menyebabkan kesehatan mentalnya menurun. Ia merasa tidak mempunyai motivasi atau semangat lagi dalam menjalani kesehariannya. Alhasil, ia menjadi sangat tidak produktif. Gadis ini mengalami gejala-gejala stres, seperti cemas yang berlebihan, merasakan sulit tidur atau insomnia, merasakan sering sedih, dia juga kesepian, terus memiliki mood yang tidak stabil, dan ia juga cenderung menjadi lebih tertutup terhadap keluarga dan teman-temannya. Nah, kalian tahu nggak sih menurut PDKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, ada peningkatan kasus depresi sebesar 57,6% di era pandemi ini loh. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami hal serupa seperti gadis tadi? Bagaimana sih solusinya? Dan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut? Hal pertama yang harus kalian lakukan saat mulai merasakan perasaan tersebut adalah kalian harus menyadari bahwa gangguan tersebut merupakan hal yang serius dan tidak boleh diabaikan. Karena jika terus diabaikan, gangguan tersebut akan berdampak buruk di kemudian hari. Kita perlu menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan segera atasi. Apabila kalian merasa gangguan tersebut sudah menghambat aktivitas kalian sehari-hari, sebaiknya segera cari bantuan dengan menghubungi tenaga profesional seperti ke psikolog atau psikiater. Tidak perlu malu atau takut dengan stigma yang ada apabila berkonsultasi dengan ahlinya. Karena kita membutuhkan pendapat ahli agar tidak melakukan self-diagnose. Agar kita tahu gangguan apa sih yang sedang kita alami. Terus aku sudah sadar kalau aku selama ini ternyata sedang mengalami gangguan mental. Tapi saat aku mau berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, kondisi ekonomiku tidak memadai. Lalu, apa yang harus aku lakukan?
Banyak loh cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut. Seperti misalnya kalian bisa melakukan olahraga ringan dari rumah atau melakukan kegiatan yang kalian sukai atau hobi seperti baca buku, memasak, bercocok tanam. Nah, kalian juga bisa menuangkan perasaan-perasaan negatif kalian dengan menulis jurnal atau diary setiap harinya. Menuangkan emosi negatif ke dalam tulisan itu bisa membantu diri kalian agar merasa lebih lega. Nah, ketika perasaan panik menyerang, kalian juga bisa mengatur pernapasan agar kembali tenang. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kamu harus bisa berdamai dengan dirimu. Tapi gimana caranya? Pertama, belajar untuk mengikhlaskan. Ikhlaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu hanya bisa mengandalkan respon dirimu sendiri. Yang kedua, kamu bisa melatih dirimu untuk memaafkan diri sendiri. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila kamu melakukan kesalahan di masa lalu, kita sebaiknya bisa belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Yang ketiga, mengambil waktu untuk istirahat. Mungkin ketika kalian merasa lelah, ada baiknya mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Yang keempat, bisa dengan melakukan meditasi agar diri kalian menjadi lebih tenang. Yang kelima, membuat perencanaan untuk kedepannya. Kegiatan apa saja sih yang diri kalian suka dan ingin lakukan di masa depan? Bisa dimulai dari hal-hal terkecil dan sederhana, yaitu dengan menulis kegiatan sehari-hari kalian di diary kalian. Lalu bisa juga menuliskan tujuan kalian untuk beberapa bulan ke depan. Misalnya untuk 3 bulan ke depan, apa saja sih yang kalian mau capai. Lalu bisa juga setelah seiring berjalannya waktu, kalian juga bisa menuliskan hal apa saja yang kalian ingin lakukan dan atau capai untuk jangka waktu yang panjang, misalnya untuk 2 tahun ke depan. Oh iya, cerita kepada orang lain yang kamu percaya, seperti cerita kepada keluarga atau sahabat terdekat, itu juga sangat penting loh. Karena terkadang kita membutuhkan bantuan atau sudut pandang mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang kita alami. Dan mungkin kita juga hanya membutuhkan orang yang bisa mau mendengarkan kita. Memang mungkin masalahnya tidak akan selesai di hari itu juga. Tapi ketika kita sudah berani atau melatih diri kita untuk membagikan apa yang kita rasakan pada orang lain, itu sangat membantu loh pada diri kita. Ingat ya, your feeling is valid. We deserve to be happy. Makasih semuanya yang udah menonton. Stay healthy and stay happy ya. Bye.